Oke, ini udah kelihatan ya. Udah, Kak. Sip. Kan ini udah beres PAS-nya belum? Udah, Kak. Oh, udah sip, berarti aman ya. Oke, di sini kita akan latihan terus ya, bahas-bahas soal untuk persiapan UTBK 2022. Ini harusnya 2022 ya. Saya ingat dulu deh. Ya. Oke. Langsung aja lah ya, tanpa lama-lama, biar nanti ini. Kita mulai dari soal yang paling mudah dulu, mudah banget ya. Nah, ini berapa nilai 4x tambah 2y-nya? Ini yang ditanya ya. Kita punya 2x sama dengan 20, berarti sama dengan 12. Maka 4x ditambah 2y berapa? Ini mudah banget nggak? Bisa nggak kalian? Oke, bisa lah ya. Di sini ada dua cara, ada dua orang mengerjakan ya. Kita lihat. Misal orang-orang yang pertama itu ngerjainnya kayak gini. Oh, 2x sama dengan 20. Berarti nilai x-nya adalah 10 ya. Tinggal 20 dibagi 2. Nah, kan x-nya 10. Oke. Terus 4y sama dengan 12. Maka y-nya adalah 12 dibagi 4. Itu jawabannya adalah 3. Lalu dimasukin ke dalam soal. Soalnya itu 4x ditambah 12y. Nah, 4 dikali x-nya adalah 10, ditambah 12 dikali y-nya adalah 3. Nah, berarti 40 ditambah 36 ya. Ya enggak? 36. Ini harusnya 96 nih, Jo. 76 nih. 4 kali 10, 12 kali y ya, 3. Berapa nih? 76 ya. Ada yang salah nggak? Nggak ada jawabannya nih kalau gini. Misal orang yang kedua itu dia ngejawab gini. Karena yang ditanya 4x, tadinya kan 2x tuh. 2x sama dengan 20. Berarti kalau mau jadi 4 ya, berarti kita kali aja 2. Jadi 4x sama dengan 2 kali 20, 40 ya. Nah, dapat 4x-nya. Terus kita juga punya 4y. 4y sama dengan 12. Karena dia maunya 12, berarti di sini kita kali 3 kan. Berarti 3 kali 4, 12y sama dengan 36. Nah, kita udah punya 4x sama 12y, tinggal dijumlahin. 40 ditambah dengan 36, yaitu 76 ya. Jawabannya 76. Yang F. Nah, gitu ya. Ini ada dua orang yang mengerjakan. Pasti kayak gini. Orang yang pertama kayak gini, orang kedua yang kayak gini. Nah, silakan kalian orang yang kemana gitu. Udah, nomor 1 ada pertanyaan dulu. Nggak ada. Lanjut nomor 2. Nah, ini gimana nih? Jika 10 kurangnya dari 5 kali sebuah bilangan menghasilkan angka 20, maka berapakah bilangan awal? Yuk, gini nih.
Oke, udah datang nih Zahra nih. Yuk. Bisa nomor 2. Bella, dapat gak? Jawab dulu. Di chat gak apa-apa kalau mic-nya rusak. Dapat gak? Zahra nih ya, selamat datang. Ayo kita belajar bareng. Oke, udah di outread belum? Oke ya. 10 kurangnya dari 5 kali sebuah bilangan menghasilkan 20. Maka berapakah bilangan awal ya? Berapakah bilangannya? Nah, ini dari X. Misalnya X ya bilangannya. Berarti gini, 10 kurangnya ya, dari 5 kali bilangan. Berarti kita harus 5 kali bilangannya dulu. Misalnya bilangannya adalah X ya, bilangannya X. Berarti 5 kali dari bilangan, 10 kurangnya, berarti kan dikurangi 10 dong. Nah, ini tuh artinya adalah 10 kurangnya dari 5X gitu ya. Atau 10 kurangnya dari 5 kali sebuah bilangan itu menghasilkan 20 kan gitu ya. Jadi harus bisa mentranslate ke kalimat matematikanya. Kalau udah bisa udah gampang banget, langsung 5X sama dengan tinggal 20 ditambah dengan 10 kan. Ini pindah ruas. Berarti 5X sama dengan 20 tambah 10 berapa? 30. Berarti nilai X-nya adalah 30 dibagi 5. Berapa tuh? 6. Ada pertanyaan gini? Aman nggak? Masih aman ya? Caranya aman? Kania, Bel. Oke, masih aman ya. Lanjut 3. Nah, ini nih, menarik nih soal ini. Jarang dibacakan. Keran air A jika dinyalakan sendirian akan mengisi penuh bak mandi selama 3 jam. Keran air B jika dinyalakan sendirian akan mengisi penuh bak mandi selama 2 jam. P. Waktu jika keran A dan B bekerja dinyalakan bersama-sama. Q. 6/5 jam. Maka Hubungannya apa? Sok. Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, atau nggak ada hubungannya. Ini gimana, Sok? Materi apa ini? Ini perbandingannya nanti suka ada nih. Perbandingan berbalik nilai sih semua. Oke, di sini kalau kita logikakan ya, misalnya nih ada sebuah apa nih, ada bak mandi. Seginilah ya bak mandi misal. Di sini ada keran A, ada keran B. Nah, katanya kalau keran A dinyalakan sendiri, bak mandi itu akan penuh dalam 3 jam ya. Dalam 3 jam penuh nih. Nah, oke, kalau keran A-nya ditutup, keran B doang. Keran B jika dinyalakan sendiri akan penuh baknya itu selama 2 jam. Kan gitu ya. Nah, yang P itu kan apa? Yang P itu adalah jika keran A dan B dinyalakan bersama-sama. Nah, berarti A nyala, B nyala. Nah, berapa jam nih akan penuhnya? Nah, tentu kalau kalian jawabnya 5 jam, salah dong. Masa kalau dia dinyalakan bareng jadi
makin lama, harusnya kan makin sebentar. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi jangan jawab 5 jam. Nanti itu makin lama. Nah, berarti gimana caranya? Ya, caranya itu, jadi sebenarnya gini, logikanya emang gini. Misalnya gini, kalian nanti ngejawabnya, oh Kak, 3 tambah 2 Kak, jadi 5 jam. Nah, gitu kan. Nah, ini salah ya, keliru. Nah, berarti sama kayak gini sebenarnya, cuma dia dikasih per aja. Jadi nilai P itu adalah tinggal 1/3 ditambah 1/2 ditambah atau sama dengan 1/T. Nah, gitu. Jadi T-nya yang kita cari T. Jadi ini namanya perbandingan berbalik nilai ya. Berbalik. Ya, karena kan logikanya nggak mungkin dua-duanya dibarengkan nyala, maka makin gede kan. Harusnya kan makin sebentar. Nah, jadi tinggal kita kasih 1 per aja gitu. Tinggal kita hitung aja nih, 1/3 tambah 1/2, kita samakan penyebut, 3 sama 2 kan 6 ya. Tinggal 3 kali 2 aja. Terus 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. Ini tambah. Berarti 1/T ini kan. Berarti 1/T itu berapa tuh? 5/6. 5/6. Awas hati-hati ya. Ini baru 1/T. Kita harus kali silang lagi biar dapet T. Ini kita kali ke sana, ini kali ke sini. Ya. Jadi di sini T akan sama dengan 6-nya jadi di atas, 5-nya jadi di bawah. Tuh kan dapat 6/5 jam ini T. Ternyata ini nilai P. Nah, berarti di sini P-nya itu adalah 6/5 jam juga. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C gitu. P sama dengan Q. Bisa nggak nih? Kalau kalian udah tahu konsepnya, nanti mau soalnya gimana pun bisa nih. Ya itu ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bilang ya. Nggak ada. Oke, lanjut. Nomor 4. Nah. Kan ya, bacain kan. Untuk semua bilangan bulat S yang lebih dari 1, didefinisikan bahwa $S adalah hasil penjumlahan bilangan bulat dari 1 sampai S. Misal, $3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Berapakah nilai dari $6 dikurang $4? Nah, bisa ya ini. Nah, ini nanti waktu kemarin ada nih tentang fungsi terdefinisi di UTBK ya. Atau bisa dibilang soal simbol ya. Ini fungsi terdefinisi. Kak Sugeng tulisnya ini soal fungsi terdefinisi. Bisa ini ngerjainnya? Oh, udah ada jawab. B bukan Kak. Bella jawab B ya. Oke, kita coba ya. Bella udah jawab B nih. Bener nggak nih? Kita lihat. Katanya $S itu adalah hasil penjumlahan dari bilangan bulat dari 1 sampai S ya kalau S. Berarti kalau dia 3 $3 jadi 1 tambah 2 tambah 3 yaitu 6. Nah, ini lebih gampang lagi. Kenapa? Udah didefinisiin. Maksudnya udah dikasih contoh ini mah. 1 tambah 2 tambah 3. Berarti kalau 6 ya udah. Kalau 6 itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 kan gitu. Nah. $4. Jadi apa tuh? 4 kok 4 sih? 1 ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, gitu kan? Nah, sekarang kita kurangin nih. Antara ini dengan ini kita kurangi. Set. Kurangi aja. Berarti $6 dikurangi
dolar, $4. Itu hasilnya adalah sebenarnya 1, 2, 3, 4 ini kita coret aja kan dengan ini. Sehingga 5 tambah 6. 5 tambah 6. Iya kan 5 tambah 6 ya? 11. 11 kurangi 0 kan 0. Udah. 11 ya jawabannya B. Sip. Benar, Bel. Ada pertanyaan? Aman ya? Nanti kalau mau ngejawab gak apa-apa di chat aja kalau misalnya error. 5. Nah, sok ini lumayan ini nih. Lumayan sih, tapi kalau kepikiran bagus. Coba dulu. Kalau udah kepikiran bagus sih. Tapi kalau belum nanti gue ngasih tahu. Bisa? Dapat, Bel? Kania coba sama Jarani. Ketemu nggak? Ngerti nggak maksud soalnya? Jika X sama dengan min 1 adalah solusi dari persamaan ini, di mana C adalah konstan. Konstanta. Atau dia nanti tetap. Maka nilai P adalah C dan nilai Q adalah penjumlahan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, ini awas. Bisa nyerah nih. Oke, di sini kita tinggal masukin aja ya. Masukin karena solusi ya. Definisi solusi itu apa sih? Solusi itu nilai yang jika disubstitusikan itu memenuhi persamaan. Nah, jika disubstitusikan memenuhi persamaan, memenuhi persamaan itu namanya solusi. Nah, nama lain dari solusi itu akar-akar, ya ingat-ingat. Jadi akar-akar juga definisinya itu nilai yang jika disubstitusikan memenuhi persamaan itu. Nah, itu ingat-ingat nih. Nah, sehingga karena X adalah salah satu solusi dari persamaan ini, ya berarti kita tinggal masukin aja. Kita punya X kuadrat sama dengan 5X plus C. Kita masukin X-nya sama dengan negatif 1. Yuk, masukin yuk. Min 1 kuadrat sama dengan 5 dikali min 1 sama ditambah C. Sehingga nilai C-nya adalah, ini kan minus 5. Ini 1 kuadrat 1. Minus 5 pindah jadi positif 5. Oke, deal ya. Berarti nilai C-nya adalah 6. Oke, sampai sini deal ya. Nah, baru kita menemukan nilai C doang. Nah, terus gimana menentukan penjumlahan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut? Kita baru tahu nih X-nya min 1. Siapa temennya? Bingung kan? Nah, kalau kalian nggak kepikiran, gini nih. Coba kita tulis ulang. X kuadrat sama dengan 5X plus C. Kan kita udah tahu nilai C-nya 6 nih. Masukin dong. C-nya 6 ya? Ya, C-nya 6. Berarti di sini X kuadrat sama dengan 5X plus 6. Oke ya. Nah, pindah ruaskan. X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Kan gitu. Nah, berarti kita udah dapet nih sok faktor ini.
Yang dikali hasilnya negatif 6, yang dijumlah negatif 5. Berarti 6 sama 1 ya. Ya bisa kan ini 6 sama 1? Atau 3 sama 2. 6 sama 1 ya. Ininya minus 6, ininya positif 1. Biar nanti dapat negatif 5. Ya, jadi negatifnya yang gede. 6 sama 1 kan gedean 6. Berarti 6-nya yang negatif. Sehingga di sini X sama dengan negatif 1. Atau X sama dengan 6. Oke. Kalau di sini positif jadi negatif, kalau di sini negatif jadi positif, kan gitu. Nah, habis gini gimana? Tuh, kan benar. X itu ada min satunya nih, sama X sama dengan 6. Berarti karena kita penjumlahan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, tinggal dijumlahin aja. Min 1 ditambah 6, yaitu jawabannya adalah 5. Nah, dari sini, ini adalah nilai apa? Nilai Q. Dan di sini adalah nilai P. Sehingga nilai P itu adalah lebih besar daripada nilai Q. Ada pertanyaan? Nah, gitu ya. Jadi harus bisa ke sana arahnya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Bisa nggak nanti kalau ada soal kayak gini lagi? Oke, ini udah beres nomor 5. Lanjut, selanjutnya kita ke nomor 6. Nah, wah ini deh, ini ribet sih. Nggak ribet sih. Butuh analisis aja. Bisa nggak? Misalnya nih, kuadrat jumlah dari A dan B nilainya 100 lebih besar dari kuadrat selisih. Waduh, gimana nih? Sedangkan A itu sama dengan B. Sebuah simbol didefinisikan sebagai berikut. Tuh, ada simbol lagi. Tapi di sananya jumlah kuadrat. Gimana sih? Ada A, ada B. Oke, kita bahas aja lah ya. Nah, kalian harus tahu nanti itu di soal suka ada jumlah kuadrat, ada juga kuadrat jumlah. Bedanya apa? Kalau dia kuadrat jumlah, ya, dia itu gini. Misalnya A dan B ya, angkanya A dan B. Hurufnya A dan B. Kalian jumlahin dulu, baru kuadratin gitu ya. Jadi dari belakang, itu kuncinya. Dari belakang. Jumlahin dulu. Oh, jumlahin A ditambah B. Nah, baru dikuadratin. Inilah yang namanya kuadrat jumlah. Ya. Ada yang namanya jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat. Berarti kuadratin dulu ya. Kuadratin nih. Kuadrat. Tuh kan kuadrat tuh. Baru dijumlah. Nah, beda kan? Beda. Nah, kuadratin dulu, baru jumlah ya. Ingat-ingat dari belakang nih. Ini Kak Sugeng udah ngasih tahu. A dan B-nya juga sama sebenarnya angkanya. Oke, kita gini aja deh ya. Sebuah simbol didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini dulu. Oh, udah ada nih bilang. B, Kak. Jawabannya B. B itu 1 ya? Apakah betul 1 jawabannya? Oke, kita cek ya, Bel. Di sini kuadrat jumlah dari A dan B nilainya 10 lebih besar dari kuadrat selisih. Sama ya, kuadrat selisih juga diselisihin dulu baru dikuadratin ya. Sekarang lihat. Berarti di sini kita punya kuadrat jumlah itu tadi apa? Oh, A tambah B dikuadratin ya. Nilainya 10 lebih besar dari kuadrat selisih. Berarti selisihin dulu nih. Baru ditambah 100. Ini namanya 100 lebih besar dari kuadrat selisih kan? Nah, gitu.
Itu ya. Ini kuadrat selisih, ini kuadrat jumlah. Udah deh, karena A dan B-nya sama, ini sebenarnya dicoret aja nih. Ini coret aja nih, karena A dikurangi A kan 0, 0 kuadrat 0. Sebab di definisi itu A sama dengan B. Nah, udah aja ini jadi 0. Nah, A ditambah B, ini kan sama-sama ya. Nah, sebenarnya ini boleh aja nih. Jadi misalnya kita misalkan B-nya sama dengan atau A-nya sama dengan B. Berarti A-nya diganti jadi B ya. Jadi B ditambah B kuadrat sama dengan 100. Berarti B tambah B 2B ya. 2B dipangkatkan 2 sama dengan 100. Maka di sini 4B kuadrat sama dengan 100. Maka B kuadrat sama dengan 25. Berarti B-nya adalah yang 5 ya, 5 lah ya, 5. Berarti di sini kalau B-nya 5, A-nya juga 5 ya. Nanti A-nya juga 5. Karena sama dengan ya, A-nya 5. Oke, udah dapat nih. A-nya 5, B-nya 5. Langsung deh. Karena X pagar Y adalah ini definisinya, maka A pagar B juga pasti sama definisinya ya. Berarti 5 pagar 5 jawabannya adalah 5 dikali 5 kuadrat min 5 kuadrat ditambah 1. Nah, 5 kuadrat dikurang 5 kuadrat kan 0. 0 kali 5, 0. 0 tambah 1, 1. Iya, jawabannya 1 ya. Bener, Bel. Sip. Kamu caranya gini nggak, Bel? Sama nggak? Sama katanya. Sip, bagus. Ada pertanyaan? Jangan nih. Sama Kania? Nggak ada. Lanjut, nomor 7. Mana nomor 7? Ah, ini juga nih. Sok, dicobain dulu lah. Ini juga lumayan butuh analisis nih. Cobain ya. Sebentar, Kak Sugeng mau minum dulu. Ketemu nggak jawabannya? Nggak ketemu. Bahas aja lah ya. Sok sambil kalian ngerjain nih. Diketahui P adalah bilangan prima ganjil kedua. Oke, maksudnya apa nih? Jadi dia itu bilangan prima, tapi ganjil, tapi kedua. Nah. Oke, nilai P itu adalah berapa ya? Kita cek dulu bilangan prima dulu ya. Prima itu dimulai dari ini tulis. Prima itu dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Bilangan prima ganjil kedua ya. Jadi yang ganjil yang mana sih? 3, 5, 7, 11 ya. Tapi kedua katanya. Oh, berarti 5 dong. Paham sampai sini? Ini maksud dari nilai P. Sip ya. Lanjut. Q. Q itu adalah jumlah kuadrat dari P dan 12. Nah, tadi jumlah kuadrat. Berarti kuadratin dulu ya. Dari belakang dulu kan Kak Sugeng tadi udah ngasih tahu. Kuadratin dulu baru dijumlah. Dari P dan 25. P-nya kan 5. Berarti 5 kuadrat ya sama 12 kuadrat. Baru dijumlah. Nah, itu namanya jumlah kuadrat. Berapa nih? Hitung aja nih. 5 kuadrat kan 25.
12 kuadrat kan 144. Nah, kalau dijumlahkan dia jawabannya 169. Sip ya, itu nilai Q. Nah, sedangkan nilai R itu adalah selisih kuadrat dari P kuadrat dan 12. Hati-hati nih. Jadi di sini tuh P kuadrat, bukan P ya. Nanti kita lihat. Pertama dia nanya apa? Selisih kuadrat. Berarti kuadratin dulu dong ya. Kuadratin dulu dari P kuadrat. Oh, P-nya 5. Berarti 5 kuadrat dikuadratin lagi ya. Ini namanya P kuadrat kuadrat kan. Sama 12 kuadrat. Nah, baru dia dikurangi, ya kan? Nah, 5 kuadrat kan 25. 25 dikuadratin lagi berapa? 625. Dikurangi 12 kuadrat itu 144. Nah, sehingga jawabannya berapa nih? 1, 8 ya. 8, 4 gitu. 4, 4, 8, 1. Sip. Nah, sedangkan ini nanya nilai X ya. Panjang banget nih. Nilai X itu adalah R dibagi dengan akar Q. Waduh, kita punya R-nya adalah apa? 481 per Q. Akar Q. Akar dari Q-nya adalah 169. Berarti 481 dibagi dengan akar 69 berapa? Bella 23. Nggak ada jawabannya, Bella. 13. 13 ya, sip. 481 dibagi 13 berapa? Berapa yang kali 3 belakangnya 1? 7 doang. Oh, berarti 37. Nah, gitu aja. 37. Betul. 37 jawabannya ya. Sip. Ada pertanyaan? Yuk. Aman ya? Aman. Lanjut. Nomor 8. Wah, ini nih. Ini juga aneh-aneh ya soalnya ya. Belum pernah lihat. Bisa nggak? Yuk. Kerjain yuk. X tambah 1 sama dengan X tambah Y tambah Z tambah 3. Y tambah 2 sama dengan X tambah Y tambah Z sama tambah 2. Z tambah 3 sama dengan X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Tambah 1. Tambah 1 maksudnya. Yang ditanya X tambah Y tambah Z. Nah, kalian nggak perlu pusing-pusing ini kayak gimana sih. Nah, lihat aja. Yang menyatakan X tambah Y tambah Z diapain nih ketiga persamaan ini? Apakah harus dieliminasi satu-satu? Lama. Nah, oh ini ada X, ada Y, ada Z. Diapain nih biar dapat X, Y, Z? Pinter, dijumlah aja kan. X tambah Y tambah Z. Berarti X tambah Y tambah Z dong. 1 tambah 2 tambah 3. Berapa? 6 ya. Nah, gitu kan. Nah, ini apa? X tambah X tambah X. Ya 3X. Y tambah Y tambah Y. Ya 3Y. Z tambah Z tambah Z. Ya 3Z. 3, 2, 1 ya 6 juga kan. 6 di sini. Coret dengan di sini ya. Pindah ruaskan menjadi 0. Nah, habis ini gimana? Pindahin juga X, Y, Z-nya ke kanan. Berarti 0 sama dengan 3X dikurangi X tambah 3Y dikurangi Y tambah 3Z dikurangi Z. Kenapa dikurangi? Karena di sini positif semua. Pindah ruaskan jadi kurang. Berarti 0 sama dengan 2X ditambah 2Y ditambah 3. 2 ya, 2Z maksudnya. Nah, berarti di sini kan udah nanti dapat X, Y, Z nih. Gimana caranya? Ya udah, 2-nya keluarin, dapat X ditambah Y ditambah Z. Itu akan sama dengan 0. Berarti X ditambah Y ditambah Z itu adalah 0 dibagi 2. Berapa 0 dibagi 2? Ya 0 lah. Ya, 0 jawabannya. Gitu ya.
Oke, ada yang belum paham? Paham nih, paham semua ya, harusnya paham nih. Oke, udah ya. Ini nomor 8 udah beres. 9. Nah, ini nih. Sama kayak tadi lagi. Menggeluti yang tadi dulu, biar paham. Bisa nih ketebak? Bisa? Lihat. Jumlah kuadrat. Diapain dulu? Kuadratin dulu, baru dijumlahkan gitu. Yuk kerjain ah. Dapat B. B itu apa? P lebih dari Q. P-nya 4. Q-nya... Ya, betul. Betul, Bel. Betul banget. Jawabannya adalah B. Sip. Nah, gimana caranya? Kita lihat. Kuadrat jumlah. Kuadratin dulu ya. Oke, satu-satu deh. Ini kita tulis. Kuadrat jumlah. Berarti kuadratin dulu. Bukan kuadrat jumlah. Jumlah kuadrat. Sorry. Jumlah kuadrat. Nah, berarti kita kuadratin dulu baru dijumlah ya. Kuadratin deh satu-satu. 4 akar X dikuadratin. Berapa nih? 16X ya. Karena 4 kuadrat 16. Akar X kuadrat X ya. Akarnya hilang. Berarti 3 akar X juga kalau kita kuadratin dia dapat apa? 9X. Oke. Nah, ini kan kita jumlahin. Karena jumlah kuadrat. Jumlah ini. Kan ini dapat nanti 4 akar X kuadrat ditambah 3 akar X kuadrat. Nah, ini namanya jumlah kuadrat nih. Sama dengan berapa? 25 ya. 25X ya. Deal ya. Nah, katanya 25X ini sama dengan 1000 pangkat 10.000 pangkat setengah. Tulis 25X sama dengan 10.000 pangkat setengah. Pangkat setengah itu kan artinya akar, ya nggak sih? Nah, atau nanti deh jangan pakai akar juga boleh sih. Misalnya ini setengah nih. Suara Kak Sugeng aman nggak, Kania? Aman, Kak. Bel, aman Bel? Nggak bisa jawab dia. Aman. Ini Jaradi ya, kasihan ini hujan terus di ininya. Oke, gak apa ya. Nanti ada rekamannya ya, Jarani ya. Tapi kamu tetap di sini. Oke, di sini. Mana nih? 25X sama dengan, ini kan bisa kita tulisnya berapa nih? 100 pangkat 2 ya. 100 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan setengah. Nah, ini pangkat dipangkatin kan dikali. Ini coret aja. Set. Berarti didapat 25X sama dengan 100. Maka X-nya adalah 100 bagi 25. 4 ya. X-nya itu adalah 4. Nah, karena nilai Q adalah X pangkat setengah, di mana pangkat setengah itu akar, jadi akar dari 4 itu adalah 2. Nah, inilah nilai Q-nya ya. Sedangkan nilai P-nya adalah 4. Sehingga benar jawaban dari Bella bahwa
P itu lebih besar daripada Q. Sip, mantap. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Lanjut, 10. Yo, ini gimana nih? Bisa? So, kerjain dulu ah. Nanti ini Kak Sugeng ini ya, nggak sampai 20 soal dulu, tapi nanti beres bahas soal kita sharing-sharing aja masalah UTBK ya. Yuk kita selesaikan dulu aja soalnya. Bisa ini? Bella udah Bella. Katanya. Bella jawab Oke, kita bahas langsung ya. X min Y kuadrat sama dengan 12 ya. X dikali Y sama dengan 1. X kuadrat tambah Y kuadrat berapa gitu kan? Nah, tentu kalian udah bisa ya, X min Y kuadrat itu artinya X kuadrat min ya 2 kali min Y kali X min 2XY ditambah Y kuadrat. Itu sama dengan 12 ya. Berarti di sini kan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2 kali. X kali Y-nya kan kita udah punya 1. Nah, sama dengan 12. Berarti di sini X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama aja dengan 12 ditambah 2. Nah, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 14, Bel. Bukan 10. Oke? 14 ya? Keliru di mana? Salah tanda. Positif ya. Harusnya negatif tuh. Ya, nggak apa-apa. Sip. Ya, ini jawabannya 14. Oke. Lanjut. 11. Yuk, Kania bacakan. Dibutuhkan 6 orang dalam 6 hari untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Berapa harikah pekerjaan tersebut selesai jika dikerjakan oleh 2 orang? Oke, gimana nih? Ini udah bisa masuk logika nggak? 6 orang, 6 hari. 2 orang berapa gitu kan? Makin banyak atau makin sedikit harinya? Sok, kalau logika kalian. Berapa ini udah bisa dilogikain nggak? Oke. Harusnya udah bisa nih. Iya, 18. Betul, 18 ya. Jadi gini aja ya. 6 orang, ya di sini ada orang. Di sini ada waktu. Katanya 6 orang menyelesaikan waktunya 6 hari. Berarti kalau dia 2 orang, berapa hari kan gitu ya? Nah, di sini logikanya gini, nanti ada 2 kondisi. Dia itu perbandingan senilai atau berbalik nilai ya. Ada yang senilai. Nanti Kak Sugeng kasih deh di sini. Ada yang berbalik nilai. Sekalian kasih materinya. Bedanya apa? Gini, kalau berbalik ya, yang satu naik, nih, misal yang satu naik, yang satunya itu turun. Nah, itu berbalik. Begitupun misal yang satunya turun, yang satunya naik gitu. Jadi berkebalikan. Nah, kalau senilai, yang satu naik, ya yang satunya juga naik. Kalau yang satu turun, yang satunya turun. Jadi sama gitu kan.
Oke, deal ya di sini. Naik-naik semua, turun-turun semua. Nah, logikanya nih. Ini kan 6 orang. Jadi 2 turun dong, ya enggak? Sekarang waktunya nih, logika kalian aja. Kalau 6 orang 6 hari. Ya, selesai itu 6 hari kalau 6 orang. Berarti kalau 2 orang, harinya makin naik atau makin turun? So, makin naik ya, karena kan cuma 2 orang. Jadi beban kerjanya jadi makin berat, kan gitu. Berarti di sini makin naik tuh. Nah, kalau yang satu turun, yang satu naik, itu namanya berbalik nilai. Ini itu perbandingan berbalik nilai. Nah, gimana nanti ngerjainnya? Ya udah tinggal kasih per ya. Jadi kalau berbalik nilai nanti dibalik. Misal ini 6/2. Dia akan sama dengan X per 6. Jadi dibalik nih. Ini kita kasih per, ini kita kasih per. Jadi 6/2 tulis sama dengan X per 6 gitu ya. Dibalik ya. Berarti di sini jawabannya adalah 6-nya pindahin sono. Berarti 36 dibagi 2. Yaitu nilai X. Berarti nilai X-nya adalah 18 ya. Nah, itu kalau dia berbalik nilai. Udah ya jawabannya E. Nah, gimana nih kalau senilai? Kasih tahu ya. Contoh dari perbandingan senilai biasanya misalnya kalian membeli 2 baju harganya misalnya 50.000. Berarti kalau kalian membeli 4 baju harganya berapa gitu kan. Ini kan naik tuh. Logikanya harga juga kan makin naik kalau makin banyak yang dibeli. Nah, inilah namanya perbandingan senilai. Nah, secara logika misalnya 2 itu 50.000, berarti kalau 4 berapa? Kan gitu ya, 100.000. Nah, 100.000 nih hasilnya kalau logika. Tapi kalau kita pakai konsep, nah kalau dia senilai, ini senilai nih. Senilai. Kalau dia senilai, nanti kita kasih per aja, ini kasih per. Jadi tanpa dibalik ya. 2/4 sama dengan 50.000 dibagi dengan X. X-nya pindahin ke sini. 50.000 dikali 4/2 ya. Berarti ini coret. Dapat 25 ya. 25.000 kali 4 kan 100.000. Nah, kan secara logika juga dia jawabannya 100.000. Ya, jadi yang kalau dia senilai. Nah, ini ingat-ingat ya nanti kalau misal di UTBK ada yang senilai dan berbalik nilai. 12. Nah, ini gimana nih? Bisa? Ini jawabannya apa? Himpunan nih. Jawabannya betul. Betul Jadi kalian harus tahu ya, misalnya ada himpunan A, ada himpunan B. Kalau A gabung B ya, ini kan gabung ya. Nah, jadi semuanya diarsir ya. Jadi digabung, yang namanya digabung ya digabung gitu kan. Mana nih? Nah, jadi ini diarsir. Semuanya. Karena dia gabungan. Ingat gabungan. Nah, ada juga misalnya ada diagram, ada A, ada B. Misalnya A, irisan B, N. Irisan itu N ya, irisan. Berarti irisan itu yang dua-duanya kena. Oh, berarti tengah-tengahnya. Ini namanya irisan. Tulis deh, ini gabungan. Ini namanya irisan. Terus ada lagi, kalian harus tahu, misalnya ya. Ini himpunan A.
Ini himpunan B. Ya, ini himpunan A, ini himpunan B. Misal A dikurangi B. Nah, ini gimana nih? Nanti ada kalau ada. A itu kan harusnya segini nih. Mana nih? A itu kan harus segini. Harusnya kan segini A. Ya, itu kan A. A itu dikurangi B. Oh, si A-nya dikurangi B. Gitu. Jadi nanti yang ada B-nya dihapus dong. Gitu kan. Nah, dihapus nih yang ada B-nya. Berarti A dikurangi B itu A tanpa B. Gitu kan. Nah, segini. Berarti kalian juga harus sudah tahu. Kalau misalnya ada, misal ini A, ini B. Berarti misal B dikurangi A. Ya berarti B tanpa A gitu logikanya ya. B tanpa A yang gimana? B kan ini nih semua nih. Mana nih? Semua ya tanpa A. Oh tanpa A berarti segini aja. Nah itu namanya B min A. Nah di soal kita lihat. Itu kan udah jelas ya. Ini ada C. C itu segini. Dan juga AB nih. Nah, C itu digabung apa tuh? Ini juga ada gabungan irisan. Ngecek satu-satu boleh. A irisan, B gabung C. B gabung C itu kan harusnya semua nih. Nah, cuma nggak ada, berarti bukan. Nah, langsung aja nih C. Dia itu digabung dengan siapa tuh? Udah kelihatan C gabung mana nggak ada. C digabung dengan A dan B-nya diapain? A dan B-nya kan irisan ini. C digabung A irisan B gitu ya. Boleh ngecek satu-satu, boleh langsung semuanya. Udah kelihatan enggak? Berarti C itu kan semua nih segini. Nah, digabung dengan A irisan B gitu ya. Sip, betul jawabannya E. 13. Nah, ini gimana nih? Yuk, jawab yuk. Diketahui Y itu sama dengan 2X tambah 1. Berapakah rata-rata dari 2X, 2Y, Y, dan 3Y jika dinyatakan dalam X? Dalam X, ya. Berarti namanya rata-rata itu kan jumlah ya. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Itu namanya rata-rata. Berarti kita lihat jumlah datanya berapa? Jumlahin aja 2X ditambah. Nah, 2Y. Kita punya Y-nya adalah 2X plus 1. Berarti 2 kali 2X plus 1. Kan gitu. Ditambah Y. Y-nya 2X plus 1. Ditambah 3 kali Y. Berarti 3 kali Y-nya 2X plus 1. Nah, itu namanya rata-rata jumlahnya. Dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Bagi aja 4. Gitu kan. Berarti rata-ratanya ini kan 2X. 2 kali 2 kan 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2 berapa? 8. 8 ditambah 3 kali 2, 6. 8 tambah 6, 14 ya. Benar kan nih? Terus di sini 2 kali 2, 2 ya. 2 kali 2, 2.
2 ditambah 1 ditambah 3 ya. Berapa? 6. Nah, 6. Ini benar kan nih hitungnya nih? 6 berarti. Ini nggak bisa dibagi ya? 6/4. Bener nggak? 2x, Kak, bukan 2 ya. Mana 2x? Oh, 2x ya itu. Sorry. Ini 2x. Iya, betul. Ini 2x ya. 2x. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 6, 12 ya. Berarti ini salah nih. Ini 12. Terus angkanya 1 sama 4. 1 sama 3. 4 berarti ya. Berarti ini kita bagi aja. Bagi 4 berarti X barnya adalah 3X plus 1 ya. Dibagi 4 nih, coret-coret. Udah deh. Yang mana nih? 3X plus 1 berarti yang D ya. 14. Wah, ini 14 yuk, 14. Bisa nggak? Jika X dan Y hubungan adalah bilangan positif, tentukanlah nilai hubungan P dan Q. Nah, ternyata di sini nanti triknya enak banget nih, triknya. Udah aja masukin angka ya, langsung aja angka. Angkanya yang bisa diakarin. Yang bisa diakar. Kan ini X ya, boleh. X-nya misalnya, ini juga kalau dijumlahkan harus bisa diakarin. 9 sama 16 lah ya. Berarti X-nya 9, Y-nya 16 misalnya. Berarti untuk yang P itu adalah 9 ditambah 16, yaitu akar 25. Akar 25 itu kan 5. Oke ya. Sekarang di sini, yang Q, akar 9 ditambah akar 25. Nah, akar 9 kan 3. Akar 25 kan 5. Akar 25. Sorry. Akar 25 sih. Akar 16. 4 ya. Berarti 4 tambah 3 itu adalah 7. Dapat disimpulin nih. Bahwa 5 itu lebih kecil daripada 7 ya. Jadi P itu lebih kecil daripada Q ya. Itu dia jawabannya yang B. Nah, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada lanjut terakhir nih, nomor terakhir ya, 15. Nah, mana nih? Berapakah usia Indi sekarang? 12 yang akan datang, 12 apa? 12 tahun yang akan datang. Usia Indi 3 kali usia Pansa. Usia yang 2 usia Pansa 3 tahun yang lalu adalah 24. Nah, ini nggak ngecek kebenarannya, nggak ngecek nomor 1 bener nggak, nomor 2 bener nggak gitu. Tapi cukup nggak menjawab usia Indi gitu. Sekarang cek nomor 1. 12 tahun yang akan datang maksudnya lah ya ini. Usia Indi 3 kali usia Vansa. Berarti usia Indi ya. Indi itu 12 tahun yang akan datang berarti plus 12 akan sama dengan 3 kali usia Vanta. Berarti 3 kali usia Vansa yang ditambah 12 juga ya, karena 12 tahun yang lalu. Nah, apakah dengan informasi ini dapat menentukan usia Indi? Belum, karena masih ada F. Berarti ini belum cukup ya. Belum cukup. Yang selanjutnya, cek nomor 2. Pernyataan 2. Usia Vansa 3 tahun yang lalu adalah 24. Usia Vansa 3 tahun yang lalu itu berarti dikurangi 3 ya. Sama dengan 24.
Nah, ini mah kita punya Vansanya adalah 27. Ini mah bukan usia Indi, usia Vansa. Nah, berarti pernyataan 2 juga belum cukup ya. Belum cukup. Nah, berarti gimana? Digabung bisa nggak? Bisa, Kak. Digabung. Yuk. Yang ketiga itu namanya gabung ya. Nah, kalau digabung langsung aja. Ini kan I ditambah 12 sama dengan 3F ditambah 12 kali 3, 36 ya. Berarti I ditambah 12 sama dengan 3 kali F-nya adalah 27. Ditambah 36. Nah, walaupun nanti kalian pas UTBK nih, ini nggak beres nih ngitungnya. Tentu dia udah dapat nilai kan, sebuah nilai. Nih, nggak tahu nih berapa angkanya. Tapi kan ada nilai. Nah, artinya udah dapat tuh usia Indi. Gitu. Jadi udah dia itu cukup. Kalau misalnya digabung ya. Nah, jadi kalian nggak perlu ngitung sampai beres. Yang penting dia dapat nilai. Karena kalau dia berbicara usia itu kan harus ada angka ya. Harus angka nih. Nah, di sini udah pasti angka. Gak usah kita terusin nilainya berapa. Nanti kelamaan kalian ngerjainnya. Nah, udah dapet C ya. Kalau digabung jawabannya C. Itu. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Nah, nggak ada ya. Nanti Kak Sugeng ini kita save aja deh.